Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kertau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru. Yang terhormat, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia, PHDI Pusat di Jakarta. Yang saya hormati, para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana. Yang saya hormati, panitia penyelenggara Lomba Dharma Wacana, serta umat sedharma yang saya muliakan dan kasihi. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya, saya bisa hadir di hadapan umat sedharma sekalian dalam rangka menyampaikan pesan-pesan Dharma melalui Dharma Wacana. Dharma Wacana yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul Memaknai Ajaran Catur Purusa Arta sebagai Tujuan Hidup Umat Hindu. Umat sedharma dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Hindu kaya dengan ajaran-ajaran mengenai ketuhanan. Seperti Serada, Yadnya, Trihitakarana, Catur Asrama, Catur Purusa Arta, dan masih banyak yang lain. Agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Dalam ajaran agama Hindu, ada suatu sloka yang berbunyi, Moksatam Jagadita Ya Ca Iti Dharma. Yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin. Dari makna tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manusia diciptakan dan hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu moksa. Selain itu, manusia juga memiliki 3 tujuan hidup lainnya, yakni Dharma, Arta, dan Kama. Sebagai seorang manusia yang hidup di era modern ini, mau tidak mau kita mengikuti perkembangannya. Dewasa ini banyak sekali orang yang tidak lagi menaati aturan-aturan agama. Seperti seorang yang masih berstatus pelajar, tetapi sudah terbiasa melakukan hubungan suami istri, padahal mereka belum menikah. Padahal yang seharusnya dilakukan pada masa itu adalah giat menuntut ilmu pengetahuan. Dan belum saatnya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Bahkan banyak pula orang yang memberi makan kepada anak dan istrinya dari hasil kejahatan, seperti mencuri, merampok, atau korupsi. Agama Hindu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran-ajarannya. Yang salah satunya adalah Catur Purusa Arta. Catur Purusa Arta terdiri atas 3 kata, yaitu Catur berarti 4, Purusa berarti jiwa atau manusia, dan Arta yang berarti tujuan hidup. Jadi, Catur Purusa Arta berarti 4 tujuan hidup manusia, yakni Dharma, kebenaran, Arta, kekayaan, Kama, keinginan, dan Moksa,
ketentraman hakiki. Umat Hindu yang saya muliakan, manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini memiliki suatu tujuan hidup. Untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu, sudah sepatutnya mereka berbuat berlandaskan Dharma. Dharma menjadi fondasi dasar dalam pencapaian tujuan hidup itu. Dharma adalah tujuan hidup umat Hindu yang pertama. Dalam hal ini, umat Hindu harus melaksanakan semua kegiatannya sesuai dengan landasan ajaran agama, yakni kebenaran, kesetiaan, kejujuran, dan hukum. Dengan demikian, tahapan pertama dalam mencapai tujuan hidup adalah dengan melaksanakan Dharma. Dharma dalam hal ini memiliki arti kebenaran atau kewajiban. Dharma menjadi kunci utama dalam melakukan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dharma menjadi landasan utama dalam kita mencapai kebahagiaan kita. Jika kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan kewajiban dan kebenaran, serta keyakinan, maka pasti tujuan yang diharapkan bisa kita capai. Hal ini seperti yang termuat di dalam Sloka Saramusaya 4, yaitu Sloka 14. Dharma ewa palawananya Swargam samabiwan catam saja naupuani jastatam jalade paramicata. Artinya, yang disebut Dharma adalah jalan untuk pergi ke surga. Sebagai halnya perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan, jika kita melakukan sesuatu dengan memegang teguh Dharma, maka Dharma inilah yang akan mengantarkan kita dalam mencapai kebahagiaan itu. Setelah melakukan sesuatu dengan memegang Dharma sebagai pedomannya, barulah kita mencari harta atau kekayaan. Atau dalam catur purusa arta disebut arta. Segala sesuatu yang menjadi alat untuk mencapai tujuan juga disebut arta. Namun, untuk memperoleh arta atau kekayaan ini, hendaknya dengan berlandaskan Dharma. Sebagai contohnya, jika ingin mendapatkan uang dengan bekerja, maka bekerjalah sesuai dengan Dharma atau kewajiban yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sifatnya asusila hanya untuk mendapatkan uang. Dalam kitab Saramuscaya Sloka 261 disebutkan, Dharme narata samahario dharma labdam tridam danam kartawyam dharma paranam manawena prayat ngata. Artinya, dan caranya memperoleh sesuatu, maka hendaknya didasarkan dengan Dharma. Dana yang diperoleh karena usaha
hendaklah dibagi 3 prioritas, yakni sepertiga digunakan untuk berdana punya, sepertiga digunakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan sendiri, dan sepertiganya lagi digunakan untuk tabungan masa depan. Misalnya, untuk berusaha atau yang lainnya sebagai aset untuk masa depan. Setelah memperoleh harta dengan dharma sebagai landasannya, maka kita bisa merasakan ataupun memenuhi keinginan kita, atau disebut dengan kama. Mengapa kita harus memenuhi keinginan? Jika kita sudah memenuhi keinginan, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan sebagai akibat dari keinginan yang sudah terpenuhi. Kebahagiaan inilah yang disebut dengan moksa. Moksa yang kita maksud di sini adalah moksa di dalam kehidupan. Jika kita berbicara moksa di dalam konteks niskala, itu dijelaskan bahwa kita telah menyatu dengan Brahman. Namun, jika kita berbicara moksa di dalam konteks skala atau dunia nyata, itu dibuktikan dengan kita merasakan kebahagiaan tinggi yang kita rasakan. Umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah keempat hal yang menjadi tujuan hidup umat Hindu sesuai dengan ajaran agama Hindu, yakni catur purusa arta. Oleh karena itu, keempat bagian catur purusa arta tersebut tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Keempatnya akan saling berkaitan dalam pencapaian tujuan, yakni kebahagiaan dan ketentraman yang hakiki, atau moksha. Umat sedharma dimanapun Anda berada. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan atas keterbatasan saya. Semoga dengan semakin memahami dan memaknai ajaran catur purusa arta di dalam kehidupan ini, niscaya ketentraman dan kedamaian akan terwujud. Terima kasih atas perhatian umat sedharma sekalian. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.